Ya, oke, ketemu lagi ya. Ini masih di mata kuliah matematika diskrit gitu ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang teori himpunan ya. Oke, langsung saja kita mulai gitu. Oke, jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah teori himpunan. Oke, himpunan ya, yang dikatakan himpunan ini. Jadi salah satu kemampuan yang kita kuasai setelah kita mempelajari logika proposisi adalah kemampuan untuk membedakan ya. Jadi membedakan apakah tautologi, kontradiksi, atau proposisi yang lain. Jadi membedakan apakah proposisi bernilai benar atau salah. Kemudian membedakan apakah kuantor universal, apakah kuantor esensial ya, kemarin sudah kita bahas. Terus untuk dapat menguasai teori himpunan, kemampuan untuk membedakan sangat diperlukan ya. Jadi himpunan ini merupakan kumpulan objek atau yang didefinisikan secara jelas. Jadi himpunan ini dapat dipandang sebagai kumpulan benda-benda yang berbeda tentu saja, tetapi dalam satu segi dapat ditangani sebagai suatu kesatuan ya. Ini contoh ya, objek-objek disebut anggota atau elemen himpunan. Misalkan ini ya, himpunan ini biasanya lebih besar ya notasinya ya, himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. Terus A ini mempunyai anggota A, B, C dan seterusnya gitu ya. Ya. Oke. Contoh ya, kita mendefinisikan himpunan software under Windows, maka kita menulis A gitu ya. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint dan seterusnya. Nah, oke, ini ya, seperti itu ya. Definisinya seperti itu. Terus dapat juga ditulis ya, B sama dengan X software under Windows gitu ya. Bisa ditulis seperti yang A itu atau yang B. Jadi, yang A itu secara tabulasi ya, menuliskan himpunan A disebut menulis secara tabulasi, sedangkan menulis himpunan B disebut menulis secara deskripsi gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Di masing-masing objek dalam himpunan A disebut anggota atau elemen himpunan ya, dituliskan X elemen dari A, ini artinya X anggota himpunan A ya. Kalau dicoret ini berarti bukan ya, X bukan elemen A, atau Anda bisa membaca dengan artinya X bukan anggota himpunan A. Nah, seperti itu ya, ini elemen ya. Oke. Terus kardinalitas, di sini ada kardinalitas tuh jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Nah, jumlahnya ini ya, tuh notasinya N ini ya, N A atau ini seperti ini ya, di pagar itu ya, A gitu ya. Contoh B sama dengan X ya, X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ya, lebih kecil dari 20, atau dituliskan 2, 3, 5, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, maka anggotanya berapa gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kardinalitasnya adalah 8 jumlahnya, jumlah anggotanya. Nah, terus contoh lagi, T sama dengan ya. T ada perkutut ya, anggota dari T itu ada perkutut, kutilang, kenari, dara, biu. Maka T, anggota T sama dengan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
terus A ya, A sendiri ya, ini ada 3 ya, A, terus ini A, dalam kurung lagi A gitu ya, maka A sama dengan 3 gitu ya, anggotanya 3. Nah, itu jumlah ya, jadi kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Oke, himpunan sekarang himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi himpunan berhingga adalah himpunan di mana jumlah anggotanya berhingga. Artinya bila kita menghitung elemen yang berbeda dari himpunan ini, maka proses berhitung dapat selesai. Itu yang berhingga. Ya. Ya, kalau ada berhingga, ada tak berhingga, tidak dapat dihitung jumlahnya anggotanya ya. Nih, terus A, himpunan software antivirus. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya antivirus banyak ya, tak berhingga ya. Dapat ditulis A, X software antivirus ya. Nah, softwarenya sendiri, nah itu ada Norton, McAfee, Panda, Kaspersky, Norman gitu ya. Terus contoh lagi ini ya, B, himpunan bilangan asli ya, dapat ditulis BX, X bilangan asli, terus kemudian B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tak berhingga, tidak dapat dihitung ya. Ya, begitu ya. Jadi berhingga dapat dihitung jumlahnya, tak berhingga tidak dapat. Nah, terus kemudian kesamaan dua himpunan dan subhimpunan. Ya, oke. Dua himpunan A dan B dikatakan sama dengan jika dan hanya jika. Nah, ini implikasi ya berarti ya. Jika dan hanya jika keduanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Nah, oke. Nah, ini ya, ada himpunan A dan B ya, contoh ya. Himpunan A, himpunan B. Himpunan A ini WordPad, MS Word, WordPerfect, PS. Sedangkan yang B Word, Perfect. Nah, ini sama, cuman dibolak-balik saja ini ya. MS Word, WordPad ya. Maka itu kesamaan dua himpunan ya. A sama dengan B. Ya, dua himpunan A dan B dengan elemen-elemen yang berbeda dikatakan setara jika dan hanya jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, oke, gitu ya. Oke, ini setara. Terus contoh lagi di sini ada A, MS Lotus 123, mouse B, mouse keyboard. Ini tidak sama berarti ya. Ini kesamaan, yang ini tidak sama ya. Simbolnya ini ya, A dikurangi B gitu ya. Himpunan dikatakan sub himpunan B jika dan hanya jika semua elemen-elemen A adalah anggota himpunan B. Ya. A dikatakan subnya B ya. Jika dan hanya jika semua elemen A adalah anggota B. Nah, ini sub himpunan ya. Nah, ini A kan Win 31, Win 311, Win 95, Win 97. Di B juga ada ini ya. Nah, Win 31, Win 11 sampai dengan Win 97 ya. Maka simbolnya seperti ini, A sub B ya. Ya, oke. Nah, di sini bila tidak demikian dikatakan bukan subhimpunan. Ini contoh ya. Ini ada subhimpunan, di sini ada bukan ya, dicoret ya. Misalkan yang bukan, ini contoh A Win XP, Linux, Unix, yang B Win 31, Win 311, 95 dan seterusnya itu ya sampai Win XP. C monitor, printer, scanner. Maka A bukan B, A bukan subhimpunan B ya. Oh, enggak ada di sini ya, yang A tidak ada di B ya.
Nah, ini dikatakan bukan subhimpunan ya, bukan subhimpunan dari B. C dan B, C bukan subhimpunan B. Oh, ini juga tidak ada ya. Ya, oke, ini dikatakan C bukan subhimpunan B. Oke, sekarang ke macam-macam himpunan. Ada di sini himpunan kosong ya, atau entry set ya. Nulisnya seperti ini ya, notasinya ya. Ini bulat 0 dicoret ya, atau kurung kurawal saja ya. Jadi himpunan kosong itu, himpunan kosong dengan kardinal 0 disebut dengan himpunan kosong. Ya, oke, contoh ya. A, himpunan software aplikasi yang bisa dipakai di semua sistem operasi. Tidak ada ya di semua sistem operasi. Sistem operasi kan banyak sekali ya, ada Symbian yang lama-lama ya, Symbian, Windows, Linux dan lain-lain ya. Nah, kalau Linux dan Windows mungkin ada ya, cuman kan sistem operasi yang lama-lama kan belum ada gitu ya. Ini himpunan kosong. Terus single set ya, singleton set adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, single ya, single set satu ya. Contoh, himpunan device yang berfungsi sebagai input device sekaligus output device, hanya ada touchscreen gitu ya, sekaligus ya. Nah, ini hanya memiliki satu anggota, single set ya, sekali lagi single set. Ada kosong, himpunan kosong, himpunan single set. Terus himpunan semesta, universal set ya, himpunan semesta ya. Dalam setiap pembicaraan himpunan, maka semua himpunan yang dituju adalah sub himpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Ya, oke. Ya, dengan kata lain, itu himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. Notasinya O ini ya. Ini notasi O. Contoh, semesta pembicaraan, yaitu sistem operasi produksi Microsoft. Nah, himpunannya ada Win31, WinXP, Windows 7, Windows 10 ya, dan lain-lain ya. Nah, itu semesta pembicaraan sistem operasi produksi Microsoft ya, himpunan semesta gitu ya, U ya, U kayak gini. Terus himpunan kuasa. Nah, dari sebuah himpunan kita dapat membuat sub himpunan dan subnya lagi, sub himpunannya ya. Jadi himpunan dari sebuah himpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan disebut himpunan kuasa. Nah, banyaknya dapat dicari ya. Banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah 2 pangkat X ya. X itu adalah banyak elemen A. Nah, di sini ya contoh ya. Ini notasinya 2 pangkat A ya. Nah, contoh himpunan A itu mouse keyboard. Himpunan B monitor printer scanner. Jadi 2 pangkat A ya. Berarti 2 pangkat 2 ya. Nah, A nya kan 2. Himpunannya adalah himpunan A sendiri, mouse keyboard ya. Terus hanya satu himpunan mouse, himpunan keyboard, dan himpunan kosong. Ya, ini 2 pangkat A ya. Kalau yang B 2 pangkat B, anggotanya B kan 3 ya. Ini 2 pangkat 3 ya, 8 ya. Jadi isinya adalah ini B sendiri, monitor printer scanner, monitor printer scanner, terus kemudian monitor printer scanner, printer scanner, dan himpunan kosong ya. Jadi jumlahnya adalah 2 pangkat 3 ya, 8 himpunan. Oke, berikut yaitu operasi himpunan. Ya, oke ya, operasi himpunan ya.
union ya, ada union gabungan dari dua himpunan ya. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau B atau keduanya. Nah, ini union gabungan A gabungan B, atau bisa ditulis A plus B. Gitu ya. A ini mouse keyboard, B monitor printer scanner, C mouse keyboard CPU monitor. Nah, kalau digabung A gabungan B atau union ya, ini simbolnya hampir sama dengan universal tadi ya. A gabungan B mouse keyboard monitor printer scanner, A gabungan C itu C, B gabungan C, nah digabung ya, isinya ini ya, B digabung C ya, monitor printer scanner, mouse keyboard CPU. Ini yang monitor dua ini udah ada dua, ditulis satu saja. Nah, itu operasi himpunan di union atau gabungan. Terus kemudian intersection ya, irisan dari dua himpunan. Irisan ya, irisan itu berarti irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan anggotanya yang dimiliki secara bersama-sama himpunan A dan B. Punya, dua-duanya punya ya, mouse, keyboard, touchscreen gitu yang A ya, B himpunan monitor, touchscreen, printer, scanner. Nah, yang dua-duanya punya ya ini touchscreen ya, di A touchscreen ada, di B touchscreen ada. Nah, ini dikatakan irisan ya, atau intersection ya. A irisan B, hasilnya adalah touchscreen ya. Ya, next ya. Relative complement ya, relative complement selisih antara dua himpunan ya, dikurangi gitu ya. Jadi selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota A tetapi tidak termasuk anggota B. Notasinya seperti ini. A selisih B ya, relative complement ya, selisih ya. Misal A ada SQL Server, MySQL, MS Access, B-nya ada MySQL, MS Access, Oracle ya. Di A dikurangi B atau A selisih B itu SQL Server ya. Nah, ini kan sudah dikurangi ya. Oke, SQL Server gitu. Oke, jadi ini ya intinya. Nah, himpunan yang hanya menjadi anggota A tetapi tidak termasuk anggota B. Ya, yang tidak ada di A kan SQL Server gitu. Ya, berikutnya komplement dari himpunan. Komplement ini berarti bukan, not ya, atau negasinya ya. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan A. Nah, ini dengan kata lain, komplement A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari universal dikurangi A. Nah, ini ya. A aksen atau A komplement, nulisnya seperti itu. Nah, oke, misalkan himpunan A contohnya Win31, Win311 dan seterusnya itu. Terus A Win 31, 311 dan sampai 97. Yang bukan A berarti yang ini Win 98, Win 98 SE, Win ME dan seterusnya. Ya, bukan A lah gitu ya. Nah, kemudian beda stangkup atau bahasa Inggrisnya itu semantic different ya. Beda stangkup dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota B tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan ya. Intinya yang tidak keduanya ya, tidak ada di anggota A dan B. Notasinya seperti ini ya. A beda stangkup B ya, ini simbol XOR ini ya. A beda stangkup B ya. Di A beda stangkup B yaitu Win31, di B kan juga tidak ada kan, Win311
Win98, Win98 SE sampai dengan Win 2000 ya, yang tidak ada di keduanya gitu ya. Kalau Win95 ada ya, Win97 ada, di 95 ada, 97 ada. Jadi dihilangkan itu ya, karena syaratnya harus ini, kalimatnya seperti itu, tidak ada di keduanya. Nah, operasi-operasi himpunan tadi itu kalau dibuat diagram ya, namanya diagram Venn ya. Ini cara untuk penggambarannya ya, untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan dalam diagram Venn ya. Oke, seperti ini ya. Misalkan contoh universal, ini universal semuanya ya. Terus A aksen komplement A tadi ya, berarti yang anggotanya itu yang diarsir itu ya, bukan A kan, berarti yang universal itu. Terus yang ini apa di sini, gabungan ya, A gabungan B ya. Oke, ini A gabungan B, jadi ada dua-duanya. Terus diagram Venn untuk A irisan B, ini beriris saja yang tidak dipunyai A dan B. Terus ini beda setangkup, selisih ya, selisih A selisih B, berarti anggotanya yang hitam itu ya, yang hitam ini berarti hasilnya. Terus A beda setangkup B ya. Oke, ini berarti yang bukan adalah yang ada irisannya itu, yang hitam adalah hasilnya. Nah, oke, jadi itu untuk teori himpunan ya, teori himpunan dan apa nih, operasi himpunan gitu ya. Oke, semoga ini dapat menyerap apa bahasan-bahasan yang telah saya bahas tadi ya. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.